Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, baik itu Kasubag yang menangani masalah kepegawaian ataupun operator aplikasi Simona. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita masih diberi umur panjang untuk mengikuti kegiatan Zoom ya, yang memang dadakan ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf kami tidak menyampaikan undangan secara formal ya, tetapilah untuk era-era sekarang ya, untuk kelincahan kita bergerak ya, untuk koordinasi bisa melalui media komunikasi apapun. Kemudian salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah limpah ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini ada beberapa hal yang kami anggap penting, yang kami anggap penting dan segera ya kita tindak lanjuti. Ini khususnya terkait dengan kegiatan penyusunan Anjap ABK ya. Satu sisi berkaitan dengan Simanja, satu sisi juga dengan Anjap ABK Simona. Jadi untuk penginputan di aplikasi Simona ini, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya ya, bahwa penekanan untuk saat ini pengisian Anjap ABK di Simona itu terkait dengan kebijakan pemberian TPP di tahun 2023 ya, yang disyaratkan oleh Kemendagri. Jadi mau tidak mau ya kita terus berpacu dengan waktu bersama-sama mengakselerasi input ya Anjap ABK ke Simona ini. Memang dalam perjalanannya ya banyak, tentunya ya tidak akan lancar-lancar saja. Mungkin ada yang terkait dengan pemahaman dari Anjap ABK itu sendiri, karena ya, bisa saja ya operator yang ditugaskan di Simona ini bukan misalnya operator ataupun person yang membantu ketika ngisi di Simanja. Kemudian juga terkait dengan kendala jaringan, ya memang ya, itu lumrah lah ya di era digital ini terkait dengan jaringan, ataupun memang ini kendala yang tidak bisa kita hindari, yaitu terkait dengan kendala aplikasi yang ada di Kemendagri-nya. Nah, terkadang di beberapa menu ini masih belum bisa diinputkan karena dalam proses maintenance dan sebagainya. Untuk saat ini juga kan ini tidak optimal untuk si Mona ini ya. Jadi ada menu-menu yang tidak dapat dibuka. Nah, tentunya hal-hal ini ya harus kita pahami ya. Kalau memang itu bisa diatasi, masih ada dalam jangkauan kewenangan kita, ya itu harus segera ditindaklanjuti ya. Kalau memang kendalanya adalah terkait dengan kelancaran ataupun ya fiturnya, ya, aplikasinya gitu kan, itu mah mungkin karena ruang lingkupnya kita tidak bisa ini ya. Kalau aplikasinya belum optimal di Kemendagri-nya ya mau tidak mau kita harus mungkin menunggu waktu yang lebih ini lagi ya untuk menginput ya atau mengedit dan sebagainya. Dalam kesempatan ini mungkin saya akan coba mengulas ya, mengevaluasi secara umum ini terkait dengan Simona ya. Kemudian juga ada korelasinya dengan hasil di Simanja. Kami masih menemukan ada kesenjangan jumlah
jabatan yang diinputkan pada Simanja dengan Simona. Padahal kami sebelumnya sudah mewanti-wanti Bapak Ibu ya, bahwa data ataupun jumlah jabatan yang diinputkan di Simona adalah sejumlah jabatan yang ada di aplikasi Simanja. Kalau di Simanja 10 ya, di Simona 10. Tapi masih ada perangkat daerah ya, meskipun ini ketika di Simanja ada misalnya nih ada 20, di Simona ada 25 ya, ada ujug-ujug jabatan baru di Simona. Kalaupun Bapak Ibu ingin menambahkan dalam posisi waktu yang darurat ini, silahkan konfirmasikan kepada kami. Karena nanti juga kan prosesnya akan verifikasi juga gitu, oleh kami. Kalau ada jabatan-jabatan yang terlewat, yang dianggap urgent ya, yang dianggap memang dibutuhkan oleh perangkat daerah, sebelum ke Simona, ini kalau ada penambahan, pastikan dulu harus diikut di Simanja, Bapak Ibu. Kita tetap dasar pengambilan data-data ada di aplikasi Simanja ya, yang ada di kabupaten seperti itu. Jadi pastikan bahwa data-data yang diinputkan di Simona itu berdasarkan data-data yang ada di Simanja. Walaupun ya ada beberapa input data yang memang berbeda ya, tetapi kemarin kita sudah berikan referensinya. Itu ya yang pertama, ini secara umum aja ya. Yang keduanya ini terkait dengan budgeting Pak, terkait dengan budgeting pegawai ya. Ya, jadi silakanlah, ini masih ada 1-2 perangkat daerah yang ketika menginput di Simona ini ada yang miss ya terkait dengan menginputkan budgeting pegawai ya. Jadi dipastikan kembali cek and dicek ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memantau jumlah pegawai itu di ini ya, di menu laporan ya. Laporan di ABK ya, bisa di-download tuh. Jadi nanti kelihatan rekap jumlah pegawai di hasil downloadan laporan ABK. Format Excel nanti kalau Bapak Ibu mendownload. Di sana Bapak Ibu bisa melihat budgeting pegawai yang Ibu inputkan. Pastikan cek and dicek data yang ada di Excel hasil downloadan dengan data yang existing sama. Kalaupun misalnya ada selisih, itu pastikan kembali kira-kira di jabatan mana Bapak Ibu keliru menginput. Jadi seperti itu. Yang pertama terkait dengan jumlah jabatan. Yang kedua terkait dengan kondisi budgeting pegawai. Ya, jadi kembali cek cross check ya. Ini juga ya berlaku ya untuk yang sudah merasa selesai menginput. Ini tetap kalau evaluasi ya tetap diperlukan lah. Jadi silakan tinjau ulang kembali, takutnya ada hal-hal yang keliru begitu ya dalam menginput. Utamanya tadi ya yang saya sampaikan dua hal tadi ya, antara kondisi jumlah jabatan dengan kondisi jumlah pegawai. Selanjutnya ini terkait dengan hal yang perlu kami segera sampaikan pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan evaluasi ya, meninjau ulang kembali hasil ABK. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyusunan peta jabatan ya. Nah, untuk yang pertama terkait dengan evaluasi ABK. Pada kesempatan ini mungkin ini ibarat ibarat gimana ya, si malakama lah bagi kami sebetulnya terkait dengan kebijakan ABK ini. Karena Bapak Ibu perlu ketahui ya, tadi juga sudah saya sampaikan ya,
urgensi kita melakukan input di di Simonas saat ini adalah untuk kepentingan TPP ya yang 2023. Nah, dalam ketentuan di Kemendagri-nya itu bahwa untuk pemberian TPP itu harus didasarkan kepada 6 kriteria pilihan, ya, mulai dari beban kerja, prestasi kerja, risiko kerja, tempat bertugas, rekan profesi, dan sebagainya. Khusus untuk yang beban kerja, ini dasar yang diambil dari Kemendagri adalah data hasil beban kerja berdasarkan hasil ABK. Nah, ini ketentuan ini tertuang dalam Kemendagri nomor 900 strip 4700 ya. Jadi ini saya sampaikan ya, ketentuan beban kerja ini, bentar. Nah. Tapi sebelum menjelaskan lebih jauh, ini saya ingin sampaikan ya, terkait dengan kebijakan TPP di kita. Jadi dari 6 kriteria dari Kemendagri yang ada, kebijakan TPP di Sumedang untuk tahun 2023 ini mendasarkan kita hanya mengambil 3 kriteria saja Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang kita ambil adalah kriteria beban kerja, kemudian ya tadi ya hasil ABK, kemudian kriteria prestasi kerja, dan yang terakhir kriteria kelangkaan profesi. Ya, kalau prestasi kerja nanti penghitungannya di ini ya, di LKH itu, di LKH itu. Kalau kelangkaan profesi untuk saat ini ya, untuk saat ini kita menetapkan kelangkaan profesi hanya untuk jabatan sekretaris daerah. Nah, ini khusus untuk yang kriteria beban kerja, ini dalam Kemendagri disebutkan bahwa pegawai ya yang dapat diberikan TPP itu adalah pegawai yang memiliki beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan. Jadi ini untuk syarat seseorang atau pegawai dapat diberikan TPP, yaitu apabila yang bersangkutan ketika di ABK itu dia memiliki minimal beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan, atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan. Nah, ini dari angka beban kerja minimal 112,5 jam per bulan ini, Bapak Ibu. Jadi kalau dikalikan ke 12 bulan, maka hasilnya akan menjadi 1.350 jam per tahun. Nah, jadi seseorang kalau dalam Kemendagri dapat diberikan TPP ketika dalam 1 tahun itu dia memiliki beban kerja normal minimal 1.350 jam. Nah, ini yang harus jadi evaluasi oleh kita, karena di satu sisi kita sudah melakukan ajak ABK di aplikasi Simanja, ya mungkin sudah agak mendekati ini ya kondisi ideal. Tetapi di satu sisi kita juga ini harus memperhatikan ketentuan ini Bapak Ibu ya. Jadi apabila ada 1-2 jabatan yang jam beban kerjanya minimalnya kurang dari 1.350 jam per tahun, itu bisa dipahami itu tidak akan mendapatkan TPP. Tentunya kalau kasusnya seperti ini ya, kita mungkin ya pendekatannya lah sedikit pragmatis ya. Jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini
menjadi pilihan yang ini ya, menjadi pilihan yang sulit ketika kita berusaha mencoba menggambarkan kondisi ideal beban kerja, tapi di satu sisi ternyata ada kriteria lain yang menunjukkan bahwa ketika pegawai diberikan TPP itu apabila ada limit minimal beban kerja per tahun. Tadi yang sudah sampaikan 1.350. Nah, ini kalau saya hitung-hitung, Bapak Ibu ya, 1.350 jam per tahun itu, ini ketika saya coba simulasikan, ini nantinya eh, yang akan menghasilkan si formasi pegawai 1,4. 1,4. 1,4. Jadi 1.350 itu ketika saya simulasikan coba menghitung itu, kalau di angka dasarnya eh, yang akan muncul kebutuhan pegawainya berapa? Ternyata 1,4 Bapak Ibu. Jadi melihat hal tersebut, dalam kesempatan ini saya ingin mungkin coba mengajak rekan-rekan lah untuk menindaklanjuti, untuk meninjau ulang dan juga mengevaluasi kembali lah. Takut-takutnya misalnya nih ada beban kerja yang terlewat, kemudian ada satuan waktu mungkin yang belum pas, sehingga hasil dari ABK-nya minim. Karena di beberapa OPD saya masih menemukan si hasil ABK-nya itu misalnya hanya 0,6, 0,7. Sebetulnya itu bisa diasumsikan untuk konteksnya perencanaan pegawai bisa diasumsikan membutuhkan suatu pegawai. Gitu. Tetapi kalau kita eh, mengacu pada ketentuan kriteria, nah, tentunya hal ini perlu tindak lanjut segera. Jadi silakan Bapak Ibu ya, baik yang belum ataupun yang sudah, silakan cek and recheck lagi jumlah kebutuhan pegawai atau hasil ABK-nya apakah di bawah 1,4 atau di atas 1,4. Kalau di bawah 1,4 silakan evaluasi dan tinjau ulang kembali. Tetapi di sini saya menyarankan kita mengedit di Simona sementara tidak berimbas ke perubahan di Simanja ya. Simanja oke aja dulu seperti itu, tetapi untuk yang di Simona silakan Bapak Ibu evaluasi lagi lah, utamanya tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan, yaitu kriteria seorang pegawai beban kerjanya berapa dalam 1 tahun. Jadi saya kira itu ya yang pertama ya. Jadi silakan Bapak Ibu cek and cross check lagi ya, cek and cross check lagi khususnya untuk jabatan-jabatan yang hasil ABK-nya belum maksimal atau masih minim ya. Kalau kita kan di aplikasi Simanja di atas 0,5 itu kita asumsikan itu membutuhkan satu pegawai seperti itu. Hanya kita sudah bisa menerawang bahwa si jabatan yang ABK-nya 0,6, 0,7 pasti beban kerjanya itu tidak akan berat. Tapi tetap membutuhkan, tapi ya tidak berat. Jadi ya silakanlah untuk saat ini dari yang apa saya sampaikan mungkin bisa diterjemahkan oleh Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di bawah 1,4 itu kemungkinan besar sesuai dengan kriteria ya tidak bisa mendapatkan TPP ya. Eh, Kemungkinan besar ya, karena ketika saya coba cari informasi memang itu di ini ya diverifikasi juga oleh Kemendagri.
Sudah, Pak. Ya, ini mohon maaf ya, yang di DPMD ini saya ambil contoh. Nah, ini adalah hasil download dari menu laporan ya, laporan ABK yang ada di aplikasi Simanja. Ini sudah terekap ya, dari apa yang kita inputkan ya, ini khusus yang DPMD. Jadi di sini ada beberapa ini ya, worksheet ya, form B, form C, form D, form E. Ini kalau form E ini hasil rekapan kabupaten ya di seluruh OPD ini. Nah, ini kalau form B, nah ini inventarisasi jumlah pemangku jabatan. Kemudian form C, ini jumlah beban kerja. Recording stopped. Ini ya, jadi ini yang misalnya yang 1,1, yang inilah 1,2, 0,9. Kemudian lah angka-angka yang masih berada di bawah kebutuhan 1,4 ya, seperti ini, seperti yang di checklist 1,4. Ini mohon untuk di ini lagi ya, untuk yang ditinjau ulang kembali lah, dievaluasi lagi, dikalibrasi lagi, barangkali ada memang beban kerja yang belum terinventarisir sebelumnya, ataupun mungkin dari segi norma waktu masih belum optimal ya, atau belum dari yang seharusnya. Jadi ini silakan dievaluasi lagi lah. Intinya seseorang mendapatkan TPP itu apabila ABK-nya munculnya hasilnya adalah 1,4 ya. Nah, ini contoh kasus di sekretaris dinas. Jadi di POM ini ya, nah di kolom 4 nih yang jadi patokannya nanti. Recording in progress. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kebetulan ya untuk saat ini aplikasi Simonanya tidak bisa ini ya, tidak bisa dioperasikan secara maksimal. Jadi saya tidak bisa ini ya, tidak bisa mensimulasikan lewat aplikasi ya. Hanya saja ya tadilah. Jadi silakan evaluasi kembali terkait dengan itu ya, dengan penghitungan ABK-nya ya, terkait hasil kerjanya, jumlah hasil kerja, kemudian juga mungkin norma waktu untuk menyelesaikan per satuan hasil kerjanya, bisa dicek kembali lah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, selanjutnya kami mengharapkan juga ya, ini sambil berproses dengan ini ya, dengan perbaikan ABK atau optimalisasi ABK, kami harapkan bahwa minggu depan Bapak Ibu di seluruh perangkat daerah agar segera menyusun peta jabatan ya, peta jabatan berdasarkan hasil anjab ABK di aplikasi Simanja ya. Saya ulang lagi, berdasarkan hasil anjab ABK di aplikasi Simanja. Sebetulnya dalam aplikasi Simanja kita sudah ini ya, sudah coba desain terkait dengan penyusunan peta jabatan. Hanya sampai dengan sekarang ya kita masih terus berusaha memperbaiki dan mengoptimalisasi tabelnya ya. Karena memang
untuk khusus untuk OPD-OPD yang strukturnya banyak, ya, strukturnya banyak, jabatannya luas lah. Itu kurang optimal ya kalau langsung mendownload dari aplikasi Simanja. Jadi untuk sementara kita kembali lagi ke manual ya, ke hasil ke format penyusunan peta jabatan seperti tahun-tahun yang kemarin ya, kita ada di format Excel. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu sudah bisa membuat desain lah, mungkin dari tools dari pakai softwarenya apa terkait dengan penyusunan tabel-tabel ya silahkan. Tapi kalau yang dulu kita kan sudah memiliki dokumen manual peta jabatan itu dalam format Excel, format Excel. Sebetulnya saya sudah buatkan nih Bapak Ibu ya untuk peta jabatan ini untuk kecamatan dan juga untuk dinas badan. Tapi nanti silakan strukturnya menyesuaikan dengan struktur organisasi atau nama jabatan yang ada di perangkat daerah. Kita coba ya contoh ininya ya, contoh ABK, contoh peta jabatan. Ini Bu ya, Bapak Ibu ini sudah terlihat ya. Halo, sudah bisa dilihat? Udah. Ya, ini jadi saya sudah buatkan ya template-nya. Ini berdasarkan ketentuan ataupun yang ada di lampiran PRK BKN 10 2021 ya, terkait dengan pedoman penyusunan ajab ABK. Ini formatnya seperti ini saya contohkan di kecamatan ya, kecamatan. Nah, jadi mohon rekan-rekan kecamatan ya menyimak ya terkait penjelasan pengisian peta jabatan. Ini dalam peta jabatan ini apa yang menyangkut dengan struktur ya. Terus connect deh biar mau error. Ada yang menyangkut dengan struktur, ada juga yang menyangkut dengan data rekap ya. Ini nih. Ada yang menyangkut struktur seperti ini ya, bagian struktur. Ada yang menyangkut dengan rekap data. Nah, untuk yang struktur ini untuk yang kecamatan ini saya sudah buatkan ya berdasarkan struktur kecamatan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan data-data jabatan yang sudah di ajab ABK di aplikasi Simanja. Ya. Jadi ini saya coba tampilkan ya dengan mekanisme perhitungan ya di kolom ini ya, di kolom kelas jabatan, budgeting, kebutuhan dan plus minus. Sebetulnya di PRK BKN 10 itu tidak ada kolom plus minus ya. Yang ada itu hanya kolom kelas, budgeting dan kebutuhan. Tetapi ya ini inisiatif dari kita perlu juga memunculkan kolom ini untuk mengetahui kondisi selisih pegawai antara persediaan dengan kebutuhan. Nah ini untuk kecamatan, ini saya tetap tampilkan ya jabatan fungsional di bawah camat langsung. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ada yang menghanjab JF fungsional di bawah camat langsung, nanti diisikannya di sini. Kalau tidak ada, ya ini jangan diisi. Kemudian untuk yang ini ya di bawah sekretariat, nah ini untuk jabatan strukturalnya
kita sudah tidak munculkan lagi kolom-kolom ini, kolom-kolom budgeting kebutuhan plus minus. Dalam artian bahwasannya untuk jabatan struktural tetap apa istilahnya tidak ada pun itu dianggap ada ya, dianggap ada lah, dianggap ada. Karena walaupun struktural ini kan, kalau struktural mah kalau kosong pasti kedepannya ya wajib diisi lah, baik itu oleh apa mutasi, rotasi ataupun promosi. Jadi ini yang ditampilkan kolom budgeting kebutuhan dan selisih itu hanya di jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jadi ini saya gabung saja, khusus untuk yang pelaksana dan JF bisa terkolomkan. Jadi nanti ininya ya penentuan urutannya, kalau misalnya bisa di Kasubag Program dan Keuangan ada jabatan fungsional juga, Bapak Ibu masukkan kebutuhan itu. Jadi nanti masukkan di tabel ini, tetapi urutannya silakanlah. Tapi untuk ini ya, untuk keseragaman, silakan cantumkan dulu jabatan pelaksana di sini. Jabatan pelaksana dulu, setelah jabatan pelaksana, kemudian cantumkan nama-nama jabatan fungsional. Jadi ini row-nya nanti silakan menyesuaikan dengan sejumlah jabatan yang Bapak Ibu ajarkan. Ini disesuaikan. Di sini saya coba hanya mensimulasikan 5 row ya. Kalau Bapak Ibu misalnya kebutuhan jabatannya di bawah Subag Program dan Keuangan di kecamatan ada 8, silakan tambah di row. Nah, ini kelas jabatan, silakan isi hasil dari aplikasi Simanja. Ini manual langsung ya. 7, 8, 10. Ini untuk kondisi selanjutnya di kolom berikutnya, saya contohkan ini ya jabatan pengelola data. Nah, ini kalau pengelola saya contohkan ini ya. Jadi untuk nanti kolom budgetingnya, ini budgeting ini mengacu kepada ketersediaan pegawai. Apakah pada jabatan tersebut ada existing sekarang, ada pemangku jabatannya atau tidak. Misalnya kalau tidak budgetingnya sekarang ada 1 orang nih, 1 orang ketika dalam hasil ABK-nya ternyata menghasilkan 2, ini sudah langsung otomatis ya Bapak Ibu. Jadi yang dimasukkan manual adalah kolom ini ya, kelas budgeting dan kebutuhan. Kelas merujuk kepada kelas jabatan, budgeting merujuk kepada persediaan pegawai, ada atau tidaknya pegawai, kemudian kebutuhan, ini yang kolom kuning, ini mengacu kepada hasil ABK. Ini selisih plus minus ini menunjukkan selisih sampai dengan kondisi saat ini. Kondisinya kalau dari yang saya simulasikan untuk pengolah data kita kekurangan 1 pegawai. Itu ya, cukup jelas ya. Nah, ini juga ya sama ya dengan ini dengan contoh yang tadi ya, untuk pelaksana dan JF di bawah kasih. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan ini nih, ada di sini di bawah kelas untuk struktural, di bawah row kelas itu ada dalam kurung golongan ruang dan pendidikan. Jadi ini Bapak Ibu masukkan golongan ruang dari data kepegawaian si pemangku jabatannya yang itu sekarang sedang menempati. Misalnya Pak Camat, golongan ruangnya golongannya misalnya 4A atau 4B, kita cantumkan. Kemudian pendidikannya misalnya S2 terkait dengan apalah, misalnya administrasi negara, itulah. Silakan cantumkan di sini. Jadi ini mengacu pada golongan ruang atau pendidikan ataupun kualifikasi pendidikan dari existing jabatan yang sedang menjabat ya di jabatan itu. Ya, ini kalau tabel-tabel ini hanya khusus golongan ruang ini hanya untuk yang jabatan struktural saja.
Nah, ini ya terkait dengan struktur, Kemudian terkait dengan tabel yang ada di samping kiri ini, ada tabel kekuatan pegawai, ada tabel ya terkait dengan jenis ASN-nya dari apa ya, dari GPT, administrator. Untuk kekuatan pegawai dan juga terkait dengan ini ya, terkait dengan jenis ASN-nya itu diisikan berdasarkan kondisi existing. Jadi sekali lagi ini didasarkan pada kondisi existing ya Bapak Ibu. Misalnya dari hasil Anja Bapak Ibu ternyata membutuhkan 20 jenis jabatan. Hanya ketika disandingkan dengan kondisi existingnya, ternyata di kita cuma ada 10. Nah, dari 10 orang itu yang ada itu silakan Bapak Ibu masukkan dia ada di golongan mana di sini. Apakah di golongan 4 yaitu jarang dan ini ya jaranglah di Sumedang itu hanya baru Pak Sekda itu yang 4E ini. Jadi kemungkinan bisa di golongan ini ya 4B, 4A, 3D, 3C, 3D sampai golongan 2 ataupun 1. Jadi silakan dari 10 orang itu dipetakan lagi yang golongan 3D berapa orang yang ada dari orang existing saat ini teh. Jadi di golongan 3C ada berapa orang dan sebagainya. Begitupun juga ini terkait dengan jenis jabatannya. Nah, ini mungkin saya coba ini lagi ya, bukan mengingatkan lah, pasti Bapak Ibu sudah pada tahu ya. Tapi ini barangkali itu masih belum ada yang masih ada yang lupa lah terkait jenis ASN. Nah, ini untuk kategori jenis JPT Pratama itu merujuk kepada jabatan struktural eselon 2. Eselon 2, baik itu 2B ataupun 2A. Jadi kalau untuk camat, kan jenis ASN itu ada jabatan pimpinan tinggi, ya, ada jabatan administrasi, ada jabatan fungsional. Kalau misalnya jabatan JPT itu kan ada yang JPT Madya ataupun yang paling bawah itu JPT Pratama. Kalau administrator itu terdiri dari jabatan Ini harusnya jabatan administrasi ya, saya betulkan. Ini sebetulnya jabatan administrasi seharusnya diketikkan. Jadi jabatan administrasi itu terdiri dari jabatan administrator. Kalau disandingkan dengan eselonisasi, administrator itu adalah eselon 3A dan eselon 3B. Ya. Kemudian untuk jabatan pengawas, ini masih masuk ke dalam jabatan administrasi, hanya kalau disandingkan dengan eselon, pengawas itu mengacu kepada jabatan yang memiliki eselon 4, ya, baik 4A ataupun 4B. Kemudian jabatan administrasi yang terakhir, ya, jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu ya jabatan pelaksana lah, kalau dulu ya jabatan fungsional umum, JFU. Kalau sekarang kan istilahnya jabatan pelaksana. Nah, setelah jabatan administrasi, ini ada lagi jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional ini terpisah dengan jabatan administrasi dan JPT. Jadi ada, kalau dibagi secara ini ya, garis besarnya ada JPT, ada jabatan administrasi, dan ada jabatan fungsional. Jadi jabatan administrasi terbagi atas administrator, pengawas, dan jabatan pelaksana. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan masukkan. Misalnya kalau camat, berarti administrator untuk kecamatan itu ada 2 ya, karena administrator itu adalah kalau disandingkan dengan eselon atau disetarakan dengan eselon itu dia ada di eselon 3A dan 3B. Kalau konteksnya kecamatan berarti administrator kecamatan yang eselon 3. Yang eselon 3 itu kan hanya camat dan sekcam. Jadi di sini administrator atau di sini administrasi nanti ya, saya akan ubah administrasi. Ini nanti misalnya untuk kecamatan 2 orang ya, 2 orang. Dan itu pasti ya, gitu. Kemudian untuk jabatan pengawas, tadi yang sudah sampaikan, ini mengacu kepada, atau kalau disetarakan dengan eselonisasi, yaitu di eselon 4 ya.
4A, 4B. Kalau dikaitkan dengan kondisi kecamatan dari struktur jabatan, berarti melihat kondisi SLTK kecamatan sekarang, K5 itu kan eselon 4A, ke Subag ada 2. Berarti untuk kecamatan ini kita isikan 7 ya, K5 ke Subag 2. Untuk jabatan fungsional dan pelaksana, ini silakan isikan sesuai dengan kondisi sesuaikan dengan kondisi existing ya. Jadi bukan hasil kebutuhan jabatan hasil ajab ABK ya. Jadi silakan inputkan dari kondisi existing saat ini. Jabatan pelaksananya ada berapa? Kemudian kalau misalnya ada jabatan fungsional saat ini yang sudah ada di kecamatan berapa? Nanti tinggal dicantumkan di ini ya. Kalau misalnya ini tidak diisi, silakan cukup isikan ini aja ya. Isikan strip aja semuanya ya. Misalnya tidak ada ini. Isikan strip atau inilah 0 lah. Ya, karena ini kita inputnya dalam bentuk angka, maka ini isikan kalau tidak ada 0. Seperti itu. Ini juga sama ya. Karena ini angka, nanti silakan isikan dengan kalau tidak ada dengan 0 aja. Itu ya terkait dengan peta jabatan. Nah, ini khusus yang kecamatan ya. Karena kecamatan ini akan diimplementasikan atau akan digunakan oleh 26 OPD. Nah, terus untuk yang dinas badan seperti apa? Jadi nanti silahkan strukturnya sesuaikan dengan SLTK masing-masing perangkat daerah. Tapi tata cara pengisiannya tadi ya terkait dengan apa data rekap pegawai ini ya. Ini sama dengan yang tadi ya, sekolah ininya, pola pikirnya sama dengan yang tadi. Hanya mungkin ini Bapak Ibu terkait dengan kemarin ya hasil penyetaraan jabatan, misalnya yang dulu ada di bawah sekretariat itu ada 3 subag, ya. Subag program, subag keuangan, dan subag umum. Nah, ketika ada penyedahan birokrasi, nah ini yang ke subag program ini misalnya disetarakan ke jabatan fungsional. Jadi dia tidak berdiri sendiri dalam satu unit kerja Sekura. Nah, jadi kan dalam ketentuan ini bisa saja kan untuk selevel jabatan administrator dia membawakan langsung jabatan pelaksana. Maka jabatan-jabatan pelaksana ataupun kalau ada fungsional dulunya di bawah sebuah program itu, di mana dia ditempatkan atau diposisikan. Jadi silakan nanti saya sudah sediakan ini kolom ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kolom ini dia langsung dia langsung dibawa langsung sekretaris dinas atau badan, atau mungkin ini di satuan juga. Kalau satuan sekretariat ya. Mungkin di OPD-OPD ini ya, di OPD-OPD yang mungkin sebutannya bukan dinas atau badan Satpol PP. Nah, jadi untuk yang misalnya di subag programnya sudah tidak struktural lagi, nanti si mantan-mantan jabatan pelaksana atau fungsional yang dulunya ada di bawah subag program, ini dalam peta jabatan silakan tempatkan di kotak tertentu ya, kotak tertentu yang ada di samping para subag-subag yang jadi dia langsung di bawah dan bertanggung jawab ke sekretarisnya. Adapun yang di bawah subag umum ataupun subag keuangan ini dicantumkan di sini. Seperti ini ya. Jadi ini seperti ini peta jabatannya. Tapi ini kan bukan dalam artian baku untuk semua dinas badan. Jadi silakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesuaikan dengan kondisi struktur organisasi yang ada di OPD-nya. Karena dalam satu OPD ini kadang-kadang hanya terdiri dari 3 bidang, ya, 4 bidang, atau bahkan ada yang 5 bidang.
Kalau 2 bidang silakan tambahkan mungkin layernya di ujung atau seperti apalah penempatannya supaya rapi. Tinggal menambahkan. Kalau yang misalnya 3 bidang, tinggal dihapus saja salah satunya. Kemudian ini kepala bidang nanti membawakan misalnya saya simulasikan di sini hanya 2 seksi ya. Jadi kalau ada yang 3 seksi silakan tambahkan lagi di bawahnya. Ya. Silakan tambahkan lagi di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Termasuk ini juga jumlah row yang ada silakan dapat disesuaikan. Itu mungkin ya Bapak Ibu terkait dengan peta jabatan. Nanti format ini saya akan share di grup ini ya. Bisa di grup Simona ya. Di grup Simona ya. Jadi untuk dinas badan silakan sesuaikan tabel-tabel sesuai dengan jumlah struktur yang ada saat ini ya, sesuai dengan SATK masing-masing. Dan saya harapkan ini terkait dengan pengisian peta jabatan ini ya, paling lambat kami terima hari Selasa ya. Hari Selasa ini paling telat ya. Jadi ini hanya tinggal menuangkan hasil penjam ABK ke ini ya, ke sebuah peta ya, ke sebuah peta. Itu tinggal menambahkan nama-nama nomenklatur, kemudian menambahkan budgeting dan kebutuhan dari hasil ABK. Ya, jadi sementara itu saja ya hal-hal yang perlu kami sampaikan segera ya kepada Bapak Ibu ya, untuk menindaklanjuti mungkin beberapa ataupun yang akan berdampak kepada beberapa kebijakan kita. Utamanya tadi terkait dengan ini ya, saya flashback kembali terkait dengan meninjau ulang mengevaluasi hasil ABK ya di Simona. Jadi saya tekankan kita mengevaluasi di Simona ya. Dalam artian ya tadi ya seperti yang sudah saya curhatkan sebelumnya, ini adalah semacam apa ya, semacam bukan buah si malakama ya, pragmatisnya lah orang kikian teh merubah itu teh karena memang ya ada yang mengharuskan, ada yang memaksa kita berubah seperti itu. Karena saya yakin rekan-rekan mungkin ada yang sudah coba mengoptimalisasi atau mendekati ideal lah penghitungan EBK tidak. Dia memang sakit-sakian, nah si jabatan itu nah memang hiji koma hiji pak, namun lah hiji koma hiji. Gitu. Kalau dari segi perencanaan pegawai itu kan bisa diasumsikan sudah membutuhkan pegawai. Hanya ketika saat sekarang kita dihadapkan dengan adanya kriteria pegawai yang dapat diberikan TPP dari aspek beban kerja, ada minimalnya jam kerja dalam setahun itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan adalah 1.350 jam. Makanya saya mengimbau silakan cek kembali hasil anjab ABK yang kebutuhan pegawainya di bawah 1,4 untuk yang satu orang ya 1,4. Takutnya ya tadi apakah memang ada yang beban kerja yang terlewat, kemudian apakah ada hasil kerja yang terlewat, apakah mungkin dari norma waktu yang diperlukan memang kurang maksimal. Jadi seperti itu ya. Kemudian strateginya karena kita berpacu dengan waktu ya Bapak Ibu, saya juga maklumkan ya ketika kami terus menerus ya mendrive Bapak Ibu dan sebagainya gitu. Kemudian dengan ketentuan waktu yang kadang-kadang curhat teh ini tega cenah.
negara nukia di pasien waktu seperti. Tapi ya harus gimana lagi ya, kami juga ya memang tuntutannya kita harus bekerja secara cepat. Tapi dengan dalam konteks kita harus teliti juga, cepat dan teliti untuk meminimalkan resiko. Jadi nanti strateginya Bapak Ibu ya, silahkan langkah pertama nih ya, langkah pertama silahkan evaluasi lagi jabatan-jabatan yang dianjap yang sudah ada orangnya, yang ada pemangku jabatannya. Jadi yang pertama kita evaluasi jabatan mana yang sudah ada orangnya saat ini nih. Tinggal ide gitu. Allah, misalnya ada kasus ini dari 10 jabatan yang sudah ada orangnya ini, ada 5 jabatan yang beban kerjanya mungkin di bawah 1,4 atau malah di bawah angka 1, ya. Misalnya 0,7, 0,6. Jadi silakan evaluasi lagi ya, tinjau ulang lagi, barangkali ada beban kerja yang belum terakomodir atau terlewat, seperti itu. Kemudian setelah kita memastikan bahwa si jabatan pelaksana yang sudah ada orangnya itu dalam tanda petik sudah aman, silakan selanjutnya adalah jabatan-jabatan yang dibutuhkan yang kebetulan saat ini belum terisi. Jadi kita menyisirnya dari yang ada pegawainya dulu. Setelah yang ada pegawainya sudah dikatakan safe lah, silakan beralih ke meninjau ulang meninjau ulang hasil ABK di jabatan lain yang belum terisi ya. Itu untuk mempercepat lah. Itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, kami harapkan apa yang sudah saya sampaikan ini, mudah-mudahan harapan saya Rabu beres ya terkait dengan ABK. Peta jabatan Selasa, ABK Selasa. Ini terpunten ya, ada punten kasadayana. Kita sudah kehabisan waktu dan sebagainya. Ya. Kita sekarang itu diudag-udag pada melan, ya. Tapi tenagi leles, enaknya banyak, saminya. Tasir emutan akhir bulan gitunya, terpunten bisa ya. Tapi ya seperti itulah kondisi di kita, Pak. Bukan hanya di Sumedang, Pak. Bukan hanya di Sumedang. Bukan hanya. Di kebanyakan kabupaten kota sama dengan kita, posisinya seperti ini, Bapak Ibu. Posisinya sama dengan kita. Mudah-mudahan ya kita terus ya berupaya lah di tim ya di kabupaten terkait TPP ini ya. Saya meng-hire mungkin rekan-rekan di Simonanya, kemudian tim yang lain juga meng-hire di aspek-aspek lainnya. Jadi ya silakanlah. Mudah-mudahan ke depannya terkait dengan tindak lanjut ini ya kita bisa menyelesaikan sesuai dengan target ya. Hari Rabu ya untuk ABK minimal kalau memang jabatannya banyak, minimal yang ada pemangku jabatannya aja Pak, yang ada orangnya aja dulu minimal ya, minimal yang ada jabatannya. Jadi yang diutamakan untuk evaluasi ABK ini disesuaikan dengan kriteria itu ya, kriteria yang tadi ya, yang 1,4 lah kalau dikumulasikan ya, 1,4. Itu mungkin ya terkait dengan ABK. Jadi ABK-nya nanti Rabu kami akan cek ya. Makanya kemarin itu kita meminta data existing pegawai adalah untuk mengecek ya, untuk mengecek nanti ketika hasil ABK-nya ada ketentuan khusus, ternyata memang ada kriteria sekian ribu jam dalam 1 tahun. Jadi nanti saya juga akan coba cross check dari data pegawai yang Bapak Ibu sampaikan dengan hasil evaluasi ABK terhadap jumlah jabatan yang sudah ada pemangkunya. Nanti kita akan coba cek di hari Rabu ya, dari Rabu. Itu ya. Kemudian ini khusus untuk perangkat daerah memang banyak pegawainya ya,
mungkin silakan bisa berstrategi lah, mungkin bisa kalau misalnya yang hadir sekarang adalah operator, silakan komunikasikan apakah dengan pesubalnya atau dengan sekretarisnya untuk penambahan tenaga ya. Tetapi dengan catatan ya kita harus edukasi juga ya terkait dengan pointer-pointer yang sudah tadi saya sampaikan seperti itu. Itu ya terkait dengan ABK. Jadi saya yakinlah Bapak Ibu bisa ya. Makanya tadi kalaupun misalnya untuk OPD-OPD yang besar jumlah pegawainya, saya berikan tadi ya step by stepnya, silakan isi dulu yang ada pegawainya dulu. Jadi memang ini kita diminta sebetulnya Pak, tiap daerah kabupaten kota itu diminta terkait dengan rekap beban kerja per jabatan per OPD. Takutnya ketika kita sudah menyampaikan, kita tidak ngeh dengan cerita tersebut, sok beli langsung jeprot gitunya, ngambil kesimpulan jabatan ini misalnya tidak dapat diberikan TPP, jabatan ini tidak bisa diberikan TPP dengan dasar melihat kepada ketentuan kriteria di Kemendagri ini tidak memenuhi syarat seperti itu. Ya, ini saya bilang segera ada penting seperti ini, karena nanti kita juga cobalah ini memakan resiko ya ke depannya daripada kiriwe kadituna ngampleng di jalan orang TPP 23 ya. Sekarang kita berpacu ya sama-sama. Dan juga mohon ya untuk para baik itu Kasubag ataupun mungkin atensi dari para sekretarisnya ya untuk kegiatan Simona ini, mohon sekali mendapatkan atensi lebih ya, karena ini bukan hanya sebatas penghitungan perencanaan kebutuhan pegawai dan sebagainya, tapi ini juga terkait dengan mungkin aspek dari kesejahteraan ya melalui TPP. Biasanya ku cici telat masuk ramai Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang ini berupaya untuk rekan-rekan yang lain juga untuk mungkin kecepatan terkait dengan pencairan TPP. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Tadi yang satu evaluasi ABK, yang satu buat peta jabatan. Tugasnya ya, yang udah aja lah ABK dengan peta jabatan paling lambat kami tunggu hari Rabu ya, dua-duanya hari Rabu. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya, barangkali ada yang ingin bertanya kami persilakan ya. Bisa raise hand, bisa langsung buka ini audionya, silakan. Ini kemudian ini ya, bagi yang OPD memiliki UPTD ataupun kecamatan yang memiliki kelurahan, kalau misalnya tapi nggak tahu ya kalau di Simona ya, kalau di Simona kan kita hanya mengusulkan di OPD-nya saja ya. Yalah. Jadi untuk yang ini aja, untuk yang dinas ataupun kecamatan yang memiliki unit kerja ini ya teknis ya, kalau di dinas UPTD, kalau di kecamatan itu kelurahan, silakan bisa meng-hire lah, bisa meng-hire rekan-rekannya di UPTD kalau misalnya mau didistribusikan untuk peninjau ulangan kembali ABK ini. Jadi jangan sampai ada unit-unit kerja di bawahnya ini terabaikan ya. Mungkin itu ya, Bapak Ibu silakan kalau yang bertanya Pak, mangga santai saja. Assalamualaikum Pak Amar. Waalaikumsalam. Mangga Pak, Pak Denny. Ya Pak, Ya. ini yang terkait pengecekan kembali yang beban kerja yang 1,4 itu Ya. ada minimalnya. Itu untuk pengecekan kembali itu dasarnya dari
Cimaja dulu atau langsung dari Simona Pak pengecekan awalnya? Ya, itu aja Pak. Ya segitu aja Pak. Ya, jadi untuk yang ini, yang evaluasi ABK untuk itu ya, untuk memenuhi kriteria TPP, kita hanya membetulkan sementara hanya di Simona Pak. Ya, yang tadi Pak Abdi dulukannya, Pak Deninya, ya, ya nanti gitu, pragmatis sama lah, ya, saupami itu disesuaikan, berarti orang kesimpulannya sesuai Kemendagri terkengi gitu kan. Tapi di satu sisi sebetulnya dari hasil yang ada sekarang itu, kita memang sudah betul-betul menghitung secara objektif dan ideal lah si beban kerja jabatan eta. Tetapi lamun diantepkan ku kondisi gitu, sedangkan kondisi lain mengharuskan bahwa ada kriteria minimal untuk TPP, ya harus gimana lagi? Kira aku dari hasil ajab ABK ini ada beberapa jabatan yang pada akhirnya Kemendagri menentukan tidak dapat diberi TPP. Jadi untuk yang dirubah sementara kita ini aja yang di Simona aja Pak. Simona, untuk Simanja nanti kita pertimbangkan seperti apa keputusannya lah. Saya juga menunggu arahan pimpinan. Apakah nanti dari hasil Simona ke hasil Simanja atau seperti apa. Tapi sementara yang dirubah adalah yang di aplikasi Simona saja dulu ya. Isi aplikasi Simona aja dulu. Ya. Silakan, barangkali ada yang lain, Bapak Ibu ya. Mangga di kecamatan Manawi aya diteruskeun. Omar. Assalamualaikum Pak, dari perikanan Pak. Oh silakan perikanan, mangga. Itu Maros Pak. Kan tadi katanya minimal ABK tuh harus 1,4 ya. Nah di perikanan itu ada jabatan perawat ternak. Itu kan kalau misalkan kita bikin 1,4, terus jabatan itu tuh jabatan paling rendah lah gitu Pak di grade-nya. Nah kalau misalkan jabatan yang perawat ternak aja 1,4, gimana dengan jabatan-jabatan yang lainnya Pak? Apakah memang harus di atas 1,4 semua, ataukah 1,4 juga sama gitu Pak? Kan beban kerjanya kalau di realnya pasti lebih berat yang jabatan lainnya daripada yang jabatan yang perawat ternak tersebut gitu. Ya. Itu aja Pak, makasih. Siap. Ya, memang betul sekali tentunya tadi apa yang saya sampaikan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi sebetulnya gini ya, pragmatisnya kita memang kondisi mengubah ini karena kan bukan istilahnya bukan dominannya kita hasil betul-betul evaluasi secara objektif. Saya juga ini sebetulnya sudah komunikasi ya dengan daerah kabupaten yang lain juga terkait dengan tindak lanjut pelaporan rekap beban kerja. Ya pada akhirnya mereka semua pragmatis, Pak. Udah aja lah. Misalnya sekarang kita evaluasi, ya pada akhirnya bahwa semua jabatan itu ya tidak berada di bawah 1,4 semuanya. Ya sebetulnya ya makanya kenapa tadi saya bilang udah aja yang dirubah di Simona aja yang di Kemendagri, karena ini mungkin salah satu tujuan yang di Simona itu adalah untuk persetujuan TPP ya. Kenapa saya nggak langsung rubah di Simanja? Karena mungkin saja di Simanja itu sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi secara objektif, mungkin secara idealnya memang seperti ini loh Pak. Makanya saya tidak rubah ke Simanja, udah ada yang dirubah mah di Simona aja. Dalam artian ini saya bilang ya dalam tanda petik untuk kebutuhan ke Kemendagri Pak. Makanya saya pertahankan hasil ABK di Simanja. Barangkali mungkin inilah yang kondisi yang Bapak Ibu sudah susun yang sudah mendekati ideal. Tetapi kalau kita tetap mengacu ke aplikasi Simanja yang ke Simona, tentunya nanti akan beresiko dengan beberapa jabatan yang memang tadi seperti yang dibilang ini ada perawat ternak nih.
kalau di kita mah ini teh jabatan yang bisa dianggap lah mungkin beban kerjanya tidak terlalu besar. Nah, kalau yang tidak terlalu besar sudah di atas 1,4, nah ini jabatan-jabatan di atasnya yang memiliki beban kerja mungkin jadi berapa, seperti yang mungkin Pak ya. Jadi tadi yang sudah sampaikan mungkin Bapak Ibu lah bukan ini ya dipaksa harus memaklumi, harus inilah harus apa, mungkin seperti apa kita harus bertindak bijaksana lah. Untuk saat ini, kondisi saat ini, saya juga sebetulnya menyampaikan ini dalam konteks, ini asa gimana ya, kita pendekatan terhadap satu tujuan tertentu. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya saya harapkan ini, saya juga kemarin sudah mungkin melakukan komunikasi lah, salah satunya terkait dengan aspek beban kerja. Aspek beban kerja ini kalau ditetapkan dengan kondisi minimal 1 tahun itu 1.350, nah itu pastilah kalau kita menyusun anjap ABK yang objektif itu banyak yang tidak mencapai angka minimal itu. Nah seperti itu Pak. Jadi itu mah ya manggalah mungkin untuk di aplikasi Simona silakanlah. Kalau yang membutuhkan satu berarti bukan saya mengarahkan ya. Jadi saya juga bilang ya silakan kalau misalnya Bapak Ibu mau ditempatkan di bawah 1,4 nggak apa-apa, silakan. Hanya konsekuensinya nanti seperti ini loh. Nah, silakan aja kalau misalnya dibutuhkan 1 orang di si Manja, berarti ranknya ada di 1,4 sampai 1, berapa ya? 1,9 ya? 1,41 sampai 1,49. Nah, itu silakan Bapak Ibu menerjemahkan seperti apa, tetapi intinya bahwa yang angka di 1.350 itu kalau dikonversi ke itu minimal 1,4 Bapak Ibu. Saja. Jadi silakanlah kalau misalnya saya mau sesuai dengan ini kan, tapi ya nanti konsekuensinya seperti itu Pak ya. Sementara mungkin jawabannya kurang memuaskan, tapi ya keadaan dan waktu mungkin dalam tanda kutip memaksa kita seperti itu. Mudah-mudahan kebijakan di pusat tahun depan lah bisa berubah lah terkait dengan beban kerja ini. Tetapi faktanya itulah kriteria itu ya masih berlaku sampai dengan saat sekarang Pak. Seperti itu Pak ya. Mohon Pak, turnuhun. Yuk, sami-sami. Pak izin bertanya. Enggak Ibu. Oh iya Bu Dini teh ya. Pak izin bertanya, itu kan untuk ABK tadi 1,4 dari setiap pegawai, itu untuk 1 orang pegawai. Nah, apabila kita emang ada 2 pegawai, jadi akumulasinya harus 2,8 gitu Pak. Sedangkan kalau 2,8 di atas 0,5 itu akan ketarik jadi 3 pegawai Pak. Kebutuhannya gimana kalau kayak gitu Pak? Kalau kebutuhannya lebih dari 1. Terima kasih. Ya. Saya juga memang sampai sekarang pemahamannya seperti itu ya. Pemahamannya seperti itu. Bahwa kalau misalnya membutuhkan 2, berarti otomatis harus 2,8 lah minimalkan seperti itu. Karena memang penjumlahan 1,4. Ya. Tapi kalau konteksnya gini Bu, kalau konteksnya kita membutuhkan 2, nah, misalnya angkanya ada di angka 2,1 nih hasil ABK-nya. Tetapi existingnya yang baru terisi itu baru 1 orang. Berarti si beban kerja 2, sekian teh sekarang masih diampu oleh 1 orang. Dan menurut saya mah itu logisnya ya dapat memenuhi syarat diberikan TPP karena 1 jabatannya belum terisi. Jadi si keseluruhan beban kerja masih ditanggung oleh 1 jabatan. Kalau existingnya memang 2 jabatan gimana Pak? Kalau 2 jabatan ya mungkin bisa dilihat lagi Bu ya, bisa kembali lagi ke pasal 1 ya. Jadi minimalnya 1,4 Bu. Jadi coba sajalah di angka ini aja Bu, yang di angka maksimal yang membutuhkan 2 Bu. 2,49, soalnya kalau 2,6, 2,7 memang nanti kekhawatirannya akan berdampak pada
kan berdampak pada ini ya, kebutuhan si informasi. Oh iya, sudah. Nah, Iya. Nomor bis ya, iya, iya. Gimana? Sudah. itu Bu, sementara ya. Ya, siap Pak, makasih. Yuk, sama-sama. Silakan Sadesna, Bapak Ibu. Maaf, nggak ada suaranya. Aduh, mohon di mute. Betul Bu. Jadi nanti kalau misalnya aplikasi Simulanya sudah terbuka, ya sudah normal kembali, silakan Bapak Ibu cek menu cetak laporan ABK ya, cetak laporan ABK. Nanti silakan periksa satu-satu jumlah kebutuhan pegawainya ya. Jadi saya sudah simpelkan, bukan cek 1350-nya, tapi cek kebutuhan pegawainya. Jadi 1350 ketika di hasil ABK kan itu adalah 1,4. 1,4. Nah ini ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dapat ini melihat dari hasil downloadan itu di form D ya, di form D-nya. Nah ini nih ini di jumlah kebutuhan pegawai. Di jumlah kebutuhan pegawai. Nah kemudian tadi juga saya sampaikan ya di awal, ini dari hasil evaluasi secara umum, jadi masih ada beberapa OPD yang masih keliru memasukkan atau menginput data ya, khususnya budgeting ya, budgeting pegawainya. Nah ini di data rekap ini ya, data Simona, ini data hasil ABK. Ini dalam kolom 6 ini ada tercantum ini ya, tercantum kolom 5 jumlah pegawai yang ada nih. Jadi ini pastikan total kumulasi dari kolom ini sesuai dengan kondisi pegawai yang ada saat ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya -1 atau misalnya +2, nah itu Bapak Ibu berarti harus kembali lagi cek and dicek hasil penginputan di ini ya, di menu ABK, kalau di menu ABK Simona. Barangkali mungkin Bapak Ibu salah memasukkan angkanya, karena kan angka untuk menginput kondisi pegawai yang ada itu manual. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sini ya, nanti di form D-nya, Adapun terkait dengan kolom 789, ini silakan sementara abaikan saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti patokannya bukan kriteria sangat baiknya, meskipun belum 1,4, misalnya 1,2, ternyata dari keterangan dari kolom 8 sudah sangat baik, berarti mungkin udah memenuhi kriteria, bukan seperti itu ya. Jadi kolom 78 itu nanti lebih kepada lebih pada penghitungan efisiensi unit kerja dan prestasi kerja unit kerja ini Bapak Ibu. Nanti ini kebutuhannya adalah untuk penghitungan, kalau di TPP itu untuk penghitungan basic TPP Pak. Untuk penghitungan basic TPP. Jadi ini instrumennya adalah berpedoman pada Permendagri 12 tahun 2008. Jadi patokannya nanti Bapak Ibu jangan terjebak di 8 ya. Ketika
hiji koma hiji oke sudah sangat baik kan ya. Nah, bukan begitu pemahamannya terhadap beban kerja ini, tapi nanti lebih ke ininya beban kerja. Kemudian jumlah data pegawai ya jangan lupa nanti di cross check lagi kumulasinya apakah sesuai dengan kondisi sekarang atau ada selisih. Kalau ada selisih ya berarti kembali lagi harus tinjau ulang ya ABK menu ABK atau input manual input jumlah pegawai yang ada ya di menu semuanya gitu menu ABK. Itu saja ya flashbacknya. Silakan kalau masih ada yang bertanya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu ya, jadi silakanlah kalau nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, dikoordinasikan ya, di bagian organisasi, dari saya bisa ke Pak Asep ya, ke Pak Asep, dan juga ke Bu Wina ya, Bu Wina. Silakan kalau misalnya saya tidak terjawab karena memang mungkin belum terbuka dan sebagainya, bisa menanyakan ke person lain yang tadi saya sebutkan ya, mungkin kontaknya Bapak Ibu sudah ada. Jadi mohon maaf juga nih kalau misalnya selama ini ya kadang ada slow respon lah terkait dengan beberapa chat Ibu mau tanyakan keselamatan, saya mohon maaf ya. Nah memang ada kewisok anu namina teh ketika ngechat ada kegiatan rapat begitu ada chat baru akhirnya ka singsalkeun ka palihandap teh ka satu pun bisa. Ataupun kalau ada yang menelpon karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk menerima telepon, saya tidak akan mengaku. Tapi banyak person-person lain lah di organisasi, kalaupun saya tidak bisa dihubungi ya. Mungkin itu saja ya, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, jadi silakanlah apa yang saya informasikan pada hari ini, kalau memang ada rekan-rekan dari Bapak Ibu ya, khususnya di rekan-rekan kecamatan, apabila ada memiliki grup ya, silakanlah saling komunikasi, saling informasikan lah. Karena ini yang hadir sampai dengan saat ini baru 47 orang nih dari total keseluruhan 54 OPD. Jadi saya kira masih ada rekan-rekan yang tidak bergabung. Nah, saya juga mohon maaf nih karena memang kegiatan kali ini dadakan, perintah pimpinan harus segera disampaikan. Ya pada akhirnya ya kita bekerja dengan inilah, dengan apa? Dengan ini ya, dengan pola lain lah, tidak secara formal oleh surat. Mungkin itu saja ya. Saya ingatkan lagi hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal sekian, pokoknya hari Rabu. Tanggal 1, Pak. Oh, tanggal 1. Ya, tanggal 1 Pesrada lah, Pesrada. Ya, emut soalnya gajian, Pak. Emut soalnya gajian kepingin. Ya, rada lagi sekedik gitu ya. Mudah-mudahan lah inilah kalaupun misalnya mudah-mudahan bisa di awal bulan Bu ya. Sekarang tidak tergantung pusat. Itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon bantuan Ibu-ibu. Saya percaya lah seperti dengan komitmen Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk bisa membantu mengakselerasi apa yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan nantinya mendapat kelancaran dan Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang menjadi amal ibadah, utamanya membantu rekan-rekan yang lain lah dalam hal apa ya kesejahteraan. Ini sangkut pautnya dengan kesejahteraan untuk saat ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Amar. Ya, kami Bu. Izin live ya. Yuk, siap, mangga. Punten wagel waklosna. Recording stopped. Terus awios nuhun. Nah.